Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Pratiwi, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di SMA Negeri 8 Lubuk Linggau pada materi elastisitas bahan di kelas 11 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat semua, alhamdulillah. Kalau kalian semua sehat, cuacanya terik ya? Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu sebagai sikap disiplin kita setiap akan memulai proses pembelajaran ya. Alifka? Hadir Bu. Hadir. Anggur? Hadir Bu. Ate? Hadir Bu. Dea? Hadir Bu. Hadir. Tapi sepertinya hadir semua enggak nak? Hadir Bu. Hadir semua. Jadi kalau hadir semua langsung Ibu titikkan saja ya absennya ya. Ya Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi, melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kesiapan kalian. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap. Semua buku sudah dibawa? Sudah Bu. Kemudian kemarin Ibu sudah menginfokan di grup kalian untuk membawa bahan-bahan untuk percobaan. Sudah dibawa semua? Sudah Bu. Dibawa semua. Kita melakukan ice breaking dulu. Mau? Mau kita melakukan ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang, kalau kau suka hati tepuk tangan, jangan tepuk tangan tapi injak bumi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati injak bumi. Ingat? Ingat. Oke, kita mulai ya. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati injak bumi.
kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu tentang gerak harmoni sederhana itu apa? Saya, Bu. Anggun. Gerak harmoni sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Ada yang punya pendapat lain? Gerak harmoni sederhana apa? Ayo. Ayo. Sayuda mungkin punya pendapat lain? Ya? Boleh? Gerak harmoni sederhana atau GHS adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Selalu sama atau tetap, ya, jadi benar. Gerak harmoni sederhana itu gerak bolak-balik dalam tiap satuan waktu, seperti itu. Jadi hari ini kenapa kita harus mengingat pelajaran sebelumnya, karena akan ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Nah, itu tadi untuk persepsinya ya Nak ya. Selanjutnya untuk motivasi, silakan kalian tonton dulu video berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Roni Rambak. Hari ini kami ajak teman-teman bertualang mencari burung dengan membawa ketapel. Oke? Nah, sudah mendekat, burungnya kabur teman. Teman semua, Nah, jadi itu tadi, itulah video yang kalian amati. Apa yang tampil dari video tersebut? Tentang apa video itu? Tentang anak-anak yang bermain Ketapel. Kamu dulu pastinya kan waktu masih kecil sering ya main ketapel. Apa? Kalau bahasa kita di sini itu betet ya. Nah, betet. Jadi kalian itu pernah pasti masih kecil betet burung. Nah, cicak kan? Nah, itu salah satunya. Nah, di sini di video ini ditampilkanlah kisah atau kisah petualangan bocah-bocah. Bolang. Nah, bolang, bocah petualang. Kemudian, mengapa karet ketapel setelah diregangkan itu akan kembali ke bentuk semula? Siap, saya Bu. Ya, silakan Yuda. Karet ketapel apabila setelah diregangkan diberi gaya tarik akan kembali ke bentuk semula dikarenakan mempunyai sifat elastisitas yang dapat kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Nah, iya, jadi ketapel itu kenapa dia setelah ditarik itu nanti akan kembali ke bentuk semula karena adanya sifat elastisitas. Nah, di sini nanti hari ini saat ini kita akan mempelajari tentang materi elastisitas bahan. Elastisitas itu akan berkaitan dengan benda elastis dan juga benda plastis. Nanti akan kita bahas setelah percobaan, kalian akan mengetahuinya. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis sifat elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Adapun untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan sifat elastisitas bahan. Selanjutnya, peserta didik mampu menyelidiki pengaruh gaya terhadap bahan. Yang ketiga, menganalisis elastisitas pada bahan tersebut. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, nantinya kita dalam proses pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran problem based learning itu pembelajaran berbasis
masalah. Jadi nanti di sini akan cara pembelajaran kita, kalian akan mengerjakan LKPD yang di dalamnya ada tujuan, ada percobaan. Nah, di sana kalian akan melakukan percobaan, selanjutnya menguji coba dan menyimpulkan. Kemudian pada proses pembelajaran ini juga ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu penilaian kognitif. Kognitif itu pengetahuan berupa soal formatif. Kemudian penilaian sikap. Sikap itu afektif. Selanjutnya penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan itu akan dinilai pada saat kalian diskusi dan presentasi. Jadi silakan nanti kalian gali sebanyak mungkin informasi, kalian lakukan percobaan, kalian berkolaborasi dengan teman satu kelompok kalian. Nah, jadi di situ nanti kalian akan bisa mengutarakan pendapat atau gagasan apa yang ada di dalam pikiranmu atau ide pikiranmu itu bisa kalian sampaikan di forum kelompokmu seperti itu. Oke? Paham? Nah, di sini Ibu akan menampilkan video yang berupa peristiwa berkaitan dengan elastisitas tadi ya. Nih, di sini penilaian ada 3. Nah, di sini ada video animasi. Nah, dari video yang ditampilkan tadi itu adalah contoh peristiwa yang berkaitan dengan elastisitas. Nah, video tadi menggambarkan tentang apa, Nak? Apa isi video tadi? Mengetapel. Ada seorang seperti tuyul ya tadi ya. Intan tersenyum terus, Intan, Eki, ya Ki ya. Nah, itu seorang tuyul lagi sedang mengetapel. Yang kedua apa? Main trampolin. Nah, mengapa trampolin itu meskipun sering dilompati oleh anak-anak itu tidak rusak? Karena memiliki elastisitasnya. Nah, untuk mengetahui elastisitas, benda itu termasuk elastis ataupun plastis, itu kita akan melakukan suatu percobaan untuk membuktikannya. Apakah benar nih yang kalian bilang? Karena trampolin itu memiliki apa? Karena bahannya karet seperti itu, jadi dia elastis. Nah, jadi nanti kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan percobaan, kemarin Ibu sudah memberikan soal untuk uji tes diagnostik. Kalian masih ingat kan yang Ibu kirim di grup WA via Google Form itu? Nah, itu hasilnya itu sudah Ibu bentuk menjadi beberapa kelompok yang heterogen berdasarkan hasil tes diagnostik. Ibu bagikan dulu ya. Kelompok 1, Sayuda, Rizky Ramadhani, Yunisa Azhari, dan Yunisa Fitri. Kelompok 2, Yeheskil, Masrur Ahmad, Anggun Fitriani, Yolanda, dan Rizky Ayu. Kelompok 3, kelompok 2 tadi ada Raja ya. Silakan kalian kembali ke kelompok. Sudah kembali ke kelompok masing-masing. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD kelompok 1, LKPD kelompok 2, LKPD kelompok 3, dan
Jadi kelompok 4. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Sudah semua mendapatkan LKPD? Sudah. Kalau semua sudah mendapatkan LKPD, silakan kalian baca petunjuk LKPD itu terlebih dahulu. Yang pertama, bacalah doa sebelum menggunakan LKPD. Yang kedua, bacalah dengan cermat petunjuk dan langkah-langkah sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga, bacalah buku fisika dan sumber lain yang relevan berkaitan dengan materi elastisitas. Yang keempat, tanyakan jika kurang jelas. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Alat dan bahan sudah dibawa semua? Sudah. Silakan kalian lakukan percobaan. Untuk yang belum paham dengan perintahnya, silakan kalian tanyakan dengan ibu terlebih dahulu. Ya, langsung dibuat. Itu di dalam tabel nanti ada rincian jajanan 1 dan jajanan 2. Tapi kalian bawa jajanannya kan? Ya, oke. Nah, jadi silakan kalian isi. Untuk panjang tali itu nanti kamu ukur dulu sebelum, kan setelah kamu kaitkan nanti dengan beban, kamu ukur dulu panjang tali mulanya berapa sebelum styrofoam itu kamu angkat digantungkan. Jadi nanti sebelum menggantungkan masa itu kita ukur talinya terlebih dahulu. Selanjutnya ukur lagi nanti pertambahan panjang talinya berapa. Jadi penitinya bawa berapa nak peniti? Bawa 2. Iya. Oh iya, kalau 2 berarti 1 buah digantungkan di mana itu? Di mana? Di bendanya 1, kemudian di styrofoamnya 1. Fungsi klip, kalian bawa klipnya? Klip itu untuk percobaan. Untuk yang Untuk percobaan pertama itu menggunakan klip ini dulu. Ini Bu. Nah, sebelum ini berapa lagi dulu? 44 cm. Berarti kulit di tabelnya. Udah ini Bu cowok. Oh ini Bu. Percobaan yang kedua sudah. Ada yang mencari jawabannya ya. Soalnya itu menjawab pertanyaan. Jelaskan pertanyaan yang kalian jawab itu jawabannya berdasarkan hasil percobaanmu. Berdasarkan hasil
waktunya 10 menit lagi. Cukup? Cukup? Kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Berdasarkan hasil apa? Jelaskan pengaruh gaya. Pengaruh gaya itu kan ketika kamu narik kamu mengenal sini gaya kan. Sudah selesai ya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yaskiel Smolkon sebagai ketua, dan ada Raja, Masrur, Rizky, Yolan, dan Anggun. Pada Anggun kami silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang telah kami lakukan tadi. Yang pertama ada jajanan yang pertama, jajanan 1, panjang yang tali awal 44 cm, masanya 50 gram, dijadikan kilogram 0,5 kg. Gayanya 0,5 dikali 10 sama dengan 5 Newton per meter. Pertambahan panjangnya 77 cm dikurangkan yang awal 44 menjadi 33 cm, dijadikan meter 0,33 meter. Yang terjadi pada dialami tali masker, yaitu tali tersebut mengalami bertambah panjang. Yang kedua yaitu jajanan kedua 44 cm untuk panjang tali awal, masanya 225 gram dijadikan kilogram 2,25 kilogram. Gayanya massa dikali kilogram, masanya 2,25 dikali 10 sama dengan 22,5 Newton per meter. Pertambahan panjangnya 116 cm dikurangkan yang awal tadi 44 cm sama dengan 72 cm, dijadikan meter 0,72 meter. Yang terakhir, yang ketiga, perubahan apa yang terjadi pada kegiatan 2 dan bagaimana jika diklip kertas dibengkokkan terus menerus, apa yang akan terjadi? Menurut Anda kenapa itu bisa terjadi? Karena perubahan yang terjadi saat klip kertas dibengkokkan secara terus menerus, yaitu maka klip kertas tersebut akan berubah bentuk. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, tadi kita barusan mendengar hasil diskusi dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Ayo yang mau bertanya silakan. Angkat tangan ya. Tidak bisa dengan bahasa kaku. Harus angkat tangan. Baik, saya Sudah, silakan. perkenalkan, saya dari Putra dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai bagaimana sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari selain dari percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, silakan ya. Saya Diana Francisca dari kelompok 4 akan bertanya, bagaimana benda elastis bisa menghasilkan sebuah gaya? Berikan waktu sebentar mencari jawaban tersebut. Baiklah, pertanyaan saya akan dijawab oleh Raja dan pertanyaan Dea akan dijawab oleh Mas Bro. Pada Raja akan silakan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Sri Putra. Bagaimana sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari selain dari percobaan yang telah dilakukan?
Contoh penambahan kegunaan bahan elastis dalam kehidupan sehari-hari adalah kasur bekas. Ketika dirimu duduk atau tidur di atas kasur bekas, daya berat menekan kasur. Kasur akan mendapat tekanan sehingga bekas kasus bermanfaatan sifat elastisitas kasur bekas akan meregah kembali. Apakah sudah jelas sudah? Siap, jelas. Oke. Yang dari dia tidak bermaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana benda elastis bisa menghasilkan sebuah gaya? Benda-benda tersebut bisa mempertahankan bentuknya hingga kembali seperti semula. Di dalam benda elastis terdapat gaya tugas yang akan memanjang saat ditarik. Apakah benda tersebut dilepaskan akan dapat menjadi gaya dorong? Berkat gaya tugas inilah benda yang semula dia bisa bergerak. Apakah sudah jelas? Oke, sudah selesai kelompok 2. Baiklah. Demikian juga hasil presentasi dari kami. Dengan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membawakan hasil diskusi ini dan saya sebagai pembawa pembuka. Nama saya Fensi Bayagi dan Hafiz. Dikenal pada sekolah Lina. Dan Lanisir, Interact Desa. Dan hasil diskusi kami akan dibawakan oleh saudara kita kepada saudara kita. Baiklah, di sini saya akan membacakan langsung ke hasil percobaan tadi, apa yang terjadi pada tali masker, kemudian langsung ke pertanyaan. Panjang tali masker itu ada 0,2. Nggak bisa langsung ke yang terjadi, apa yang terjadi setelah kita yang kotak kolom terakhir ya. Amati ya, apa yang terjadi? Amati tegangan yang dialami tali masker. Tali masker meregang. Yang mana yang meregang? Jelaskan. Kalau jajanan 1 itu talinya apa yang terjadi? Jajanan pertama talinya meregang, dan jajanan kedua sama saja talinya meregang juga. Satu, jelaskan pengaruh gaya terhadap perubahan ukuran panjang pada tali masker. Tali mengalami gaya dorong sehingga tali merenggang. Hal ini dikarenakan adanya gaya yang bekerja pada tali tetapi hanya pada suatu batas tertentu. 2. Menurut Ananda, jika massa benda yang digantung semakin diperbesar pada kegiatan percobaan pertama, apakah kemungkinan yang terjadi dan jelaskan kenapa? Kemungkinannya, tali maskernya akan merenggang, panjang dan massanya akan semakin bertambah. Jika melebihi batas elastisitas, kemungkinan tali tersebut bisa putus. 3. Perubahan apa yang terjadi pada kegiatan 2 dan bagaimana jika klip kertas dilingkupkan terus-menerus, apa yang akan terjadi? Menurut Ananda, kenapa itu bisa terjadi? Klip kertas mengalami perubahan yaitu menjadi lurus dan tidak beratur. Jadi klip kertas tidak bisa kembali ke bentuk semula dan mengakibatkan klip kertas tersebut dapat patah. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, pada saudara Raja. Apa yang terjadi jika benda elastis ditarik secara terus-menerus? Oke, ada lagi. Ya. Apakah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis? Silakan jawab sebentar untuk mencari jawabannya. Ya sudah, kelompok 3 kita berikan waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini. Baiklah, pertanyaan saudara Raja yang dibacakan oleh saudara Hafiz dan saudara Intan akan dibacakan oleh saudara Intan. Baiklah, saya Muhammad Hafiz akan menjawab pertanyaan Raja. Di mana benda-benda elastis memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk ukuran semula saat gaya disnya ditetapkan ulang, namun apabila tarik ulang ditarik terus-menerus, ada kalanya bentuk tarik ulang tidak kembali seperti semula, yang artinya sifat elastisnya telah hilang. Apakah sudah jelas ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aska. Apa yang terjadi?
Apakah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis? Jawabannya, gaya yang dihasilkan oleh benda elastis disebut gaya pegas. Apakah cukup? Baiklah, kami akhiri hasil diskusi kami pada siang hari ini. Lebih dari kurang kami mohon minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan hari ini, apa yang dapat disimpulkan dari hasil percobaan ini? Ayo, siapa Nadia? Kesimpulannya, benda elastis adalah sebuah benda yang dapat kembali ke bentuk semula jika benda tersebut tidak diberi gaya lagi atau gayanya itu bisa hilang. Ya, itu menurut pendapatnya Nabila. Jadi dari hasil percobaan kita dapat menyimpulkan kalau benda elastis bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya tadi apa? Tali apa yang digunakan? Tali masker. Kalau benda plastik tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya tadi apa? Kertas. Meskipun kamu sudah bengkok-bengkok kan, kemudian kamu hilangkan gaya, tidak diberi gaya lagi, klip kertas itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, atau bahkan bisa patah jika gaya yang kita berikan itu terlalu berlebihan. Nah, itu kesimpulan dari kegiatan percobaan, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Secara keseluruhan, kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa elastisitas itu apa? Siapa yang bisa? Elastisitas berarti suatu keadaan di mana benda dapat kembali ke bentuk semula jika dia tidak diberi gaya atau gayanya itu dihilangkan. Itu namanya elastisitas. Contohnya tadi karet, tali masker yang digunakan. Nah, kalau elastisitas berarti terjadi redakan atau pertambahan panjang dari benda tersebut. Selanjutnya, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan refleksi terlebih dahulu pada kalian. Refleksinya itu Ibu akan kirimkan melalui Google Form. Ibu akan kirimkan melalui Google Form. Kemudian selanjutnya Ibu akan mengirimkan juga itu soal formatif atau soal pengetahuan berkaitan dengan materi hari ini. Jadi refleksinya, apakah kegiatan hari itu menyenangkan untuk kalian? Menyenangkan atau tidak kegiatan hari ini? Menyenangkan. Walaupun cuaca panas, kita tetap harus ya, Ibu kirimkan dulu ya, silakan kalian kerjakan, Ibu beri waktu. Ya. Bisa itu ya, Ibu senang sama kalian itu kalau masih tugas itu gerak cepat.
selesai sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baiklah kalau sudah. Jadi tadi ibu dari rumah itu bawa coklatos ya. Bawa coklatos dan juga permen. Nah, jadi tadi sudah selesai semua kan mengerjakan soal untuk kelompok terbaik hari ini semua kelompok mendapatkan nilai terbaik karena semuanya bersemangat dan bisa menampilkan yang terbaik. Kasih dulu ya. Nah, berhubung di sini ada sisa ya 4. Jadi siapa yang bisa? Tahu Hari Kemerdekaan Indonesia? Hari Senin. Coba kalian sebutkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah selesai ya. Jadi diharapkan pembelajaran kelas seperti ini dulu, seperti dulu ya. Menyenangkan. Nah, silakan kalian kumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Jadi, semua LKPD sudah dikumpul? Oke, sudah ya. Nah, materi kita pada hari ini sudah selesai. Ibu harapkan materi hari ini dapat memberi manfaat untuk kalian dan kita semua. Untuk materi selanjutnya yaitu materi hukum kok. Silakan nanti kalian baca materinya terlebih dahulu. Jadi sebelum ketika kita melakukan proses pembelajaran itu kita akan ada tanya jawab, kalian sudah bisa tahu dasar dari materi hukum kok tersebut ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Siap.